Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Taib, kaifa halukum? Gimana kabarnya ikhwah sekalian? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Taib. Kita akan lanjutkan insyaallah ini pertemuan terakhir dan akan kita selesaikan pada malam hari ini. Terakhir halaman berapa, Pak? Ada yang ingat terakhir halaman berapa? Ya, Pak Asbi, tahu halaman berapa? Ada catatannya, Pak Asbi? Di HP ini lah, Ustaz. Kalau tidak salah halaman 41. Halaman 41. 41? Kalau tidak salah. 41. Ya, 41. Ini. 41. Huruf lam, Pak ya? Huruf lam atau huruf ini apa namanya? Ya, yang sekarang ini lam kalau ya. Taib. Makhraj tarful lisan. Makhraj yang keluarnya dari ujung. Ya. Di sini sebutkan ada lam, non, ro. Ya. Kita mulai dari lam. Lam makhrajnya adalah adna hafatul lisan. Adna hafatai al-lisan gitu ya. Hafatai bukan hafatu. Adna hafatil lisan, akhir sisi lidah. Adna hafatil lisan ila muntaha tarfi, sampai ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas. Jadi lam ini ujung lidah namun dia bagian tepinya, ya. Atau katakanlah tepi lidah bagian ujung. Tepi ujung lidah ya. Tepi ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas. Atau katakan gusi, ya bisa juga gusi. Sifat yang dimiliki oleh huruf lam pertama adalah al-jahr. Ya, artinya apa? Kalau jahr berarti tidak mengalirkan nafas. Yang kedua at-tawassut. Al-tawassut berarti konsekuensinya tentang suara ini. Pertengahan, bukan syiddah, bukan rokhawah, tapi tawassut. Maka suaranya dialirkan namun sedikit alirannya. Ya. Istifal itu artinya pangkal lidahnya terhampar, tidak naik ya. Itbaq. Ya. Menurun ya ke dasar mulut ketika mengucapkan huruf-huruf istifal. Ya. Sehingga suara itu merayap di atas lidah keluar mulut ya. Pokoknya selain isti'alah pasti istifal. Selain sod, dot, to, zo, ghain, kha dan qaf ya, itu istifal. Merendah. Ya, merendah atau menurun. Ya, menurunnya lisan ke dasar mulut. Lisan apa nih? Lisan yang bagian pangkal. Jadi lidah bagian pangkal itu tidak naik. Lam berarti nggak naik. Infitah artinya terbuka, ya, terbuka. Artinya terbuka. Lawannya idbaq.
Lam itu ketika pengucapan lam ada ruang yang terbuka ya, antara lidah dan langit. Sehingga suara itu keluar ya. Itu namanya infitah. Infitah kan secara bahasa itu terbuka ya. Jadi adanya ruangan yang terbuka antara lidah dan langit. Sehingga ketika mengucapkan huruf infitah itu udara atau suaranya mengalir di tengah-tengah. Infitah lawannya itok. Idlaq yang kelima idlaq. Cenderung mudah ya, cenderung mudah bagi orang Arab. Kemudian yang keenam inhiraf, menyimpangnya ya, lam, suara lam menyimpang ke keluar. Kalau ro menyimpangnya ke dalam ya. Baik. Kita coba latih. Lam ya. Lalilubal. Coba. Lalilubal. Jangan terputus bal, tapi bal. Allah illi ullu. Jangan terputus ullu, tapi ullu. Alhamdu. Ya. Coba la li lu. Al il ul. Allah illi ullu. Baik. Huruf lam. Masya Allah gampang ucapan lam ini ya. Bentar. Nun, bentar ya, kita baca huruf nun. Nun yang keluar dari ujung lidah selanjutnya adalah nun. Nggak jauh dari lam, hanya saja kalau nun ini ujungnya. Kalau lam itu kan tepi lidah bagian ujung, ya. Kalau nun ujung. Saya ulangi, kalau lam tepi lidah bagian ujung, tepinya. Kalau nun ujungnya, benar-benar ujung, bukan tepi, tapi langsung ujung. Saya tempelkan kemana? Ke gusi, ya, gigi seri atas. Lihat, sifat ini terdengar gunahnya ya, karena ada gunah. Pengucapannya artinya harus disertai keluarnya dengung, gitu, suara dari hidung. Karena dia itu tadi ada gunahnya ya. Jadi selain ijar, tawasud, istifal, infita, idlaq ya. Terus dia apa? Ada satu lagi gunah sifatnya, satu lagi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 ya, bukan cuma 5. Jahar, tawasud, istifal, infita, idlaq, dan apa?
dan Gunnah. gunnah. Ada 6. Coba. Naninu. Ninu. Ban. Ban. Ya, alirkan tapi sedikit ya. Ban. Ban. Anna. Nah, kalau ini ditahan ya, karena dia gunnah. Sempurna gunnahnya, gunnah dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Inni unnu. U-nya jangan dipanjangkan, jangan unnu, tapi langsung unnu. Lagi. Lagi. Nah, U-nya jangan dipanjangin. Jangan langsung gini, lihat, dengerin. Unnu. Lagi. U-nya monyong. U-nya monyong. Unnu. Bapak lihat. Ya. Jadi jangan diputus, jangan tapi Nun, habis nun apa? Ro. Lihat. Ro. Lihat huruf ro. Ro. Sama ya, ro. Dia dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas. Sama, langit-langit atas. Jadi semua tadi itu semuanya langit-langit atas. Mau la, mau nun, mau ro, langit-langit atas. Atau paling banter ya katakanlah gusi, jika kan dekat gusi ya. Nah itu bedanya kalau ro itu lebih mirip ke nun. Ro lebih mirip ke mana? Nun. Na ro. Sifatnya sama persis ya. Sifatnya sama persis. Lam, nun, ro ini persis. Jahar iya sama-sama jahar, sama-sama tawasud, sama-sama istifal, sama-sama infitah, sama-sama idlaq. Ya. Kalau dengan lam sama-sama inhiraf. Dan bedanya dia punya sifat yang paling beda dengan huruf-huruf yang lain, yaitu takrir. Ada getaran di ujung lidah. Ya, lihat. Rarirubar. Baru. Baru. Ba-nya tipis. Baru. Baluronya tebal. Baru. Arro. Iya. Ya, jadi lihat ada sifat takrirnya. Lihat. Aru. Tapi ketika bertasdid sifat takrirnya jangan terlalu nampak. Jangan arro. Jangan, tapi perhatikan disamarkan. Wa akhfi takriron idza tusyaddadu kata Imam Ibnu Jazari. Dan sifat takrir yang ada pada ro kalau bertasdid disamarkan. Arro.
Allah. 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 Iya. Alhamdulillah. Ingat ya, kalau ro ketika fathah tebal, ketika dhamma tebal, ketika kasrah tipis. Ingat, ro itu sifatnya tawasud ya. Jadi jangan diputus. Kalau up terputus, tapi lihat ir uru aru. Ya, coba Pak Dwi gimana? Allah. Pak Mukhlis. Allah. Lagi Allah. ini aru. Allah. Iya. Barakallah. Ya, kita lanjut. Makhraj taraful lisan yang bagian 2. Yang dari ujung juga, tapi yang kedua yaitu ujung ketemu dengan pangkal gigi seri atas. Hurufnya apa? Hurufnya ta, to, da atau ta, da, to. Kalau kita perhatikan dari 3 huruf ini, maka huruf yang kuat itu huruf to. Ya, huruf to. Jangankan dari 3 huruf, semua huruf hijaiyah aja yang paling kuat itu ya huruf to. Kalau ada huruf isti'alah. Huruf istilah kan dikatakan huruf yang kuat ya. Tapi lebih kuat lagi ketika istilah itu yang itbaq. Apa istilah yang itbaq itu apa? 4 huruf. 4 huruf. Apa saja? So, So, to, wo. Gitu. Jadi kalau kita katakan huruf yang paling kuat di antara hijaiyah itu ada 7. Dari 7 itu kalau mau kita peres lagi itu jadi 4. Dari 4 itu kalau kita peres lagi itu to jadi 1. Itu paling kuat sejagat hijaiyah. Semua dari huruf hijaiyah yang paling kuat itu 1. To. Huruf apa? Terus kedua yang paling kuat setelah to adalah dot. Setelah to apa? Dot. Setelah dot ada so. Setelah so ada wo. Jadi wo itu yang paling lemah di antara yang terkuat. Yang paling lemah di antara yang paling kuat. Jadi di antara 4 itu yang paling lemah itu. Kembali lagi. Ujung lidah. Makhraj huruf to, tarful lisan ma'a usulis thanayal ulya. Ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya. Sifat-sifatnya adalah al-jahr, 1 jahr. Dari segi nafas maka dia tidak keluar nafas, maka dikatakan apa? Dikatakan jahr. Dari segi suara maka dia tidak mengalir suaranya, maka dikatakan apa? Tidak. Dari sisi terangkat atau tidaknya pangkal lidah maka dia naik. Pangkal lidahnya itu naik, berarti dari sisi naik atau tidaknya sebagian besar lidah, maka dia sebagian besar lidah naik, maka itbaq. Ya, kalau sebagian besar lidah nggak naik maka dia bukan itbaq.
ya, maka dia infitah. Kita. Bahkan infitah itu ada yang istilah juga infitah, ya kan, kayak ghain, kha, qaf. Nah, itu kan istilah naik kan pangkal lidahnya. Tapi karena dia cuman pangkal lidah doang, nggak sebagian besar lidah, maka dia infitah, bukan itbaq. Kalau itbaq itu sebagian besar lidah itu seolah-olah menempel ke langit. Paham? Kemudian ismat cenderung sulit bagi secara logika orang Arab. Kemudian qalqalah. Qalqalah. Pantulan. Sifat qalqalah Pola. ya pada huruf to. Coba kita latih pengucapan to. To, ti, tu, baku. Itu bak. To, ti, tu, baku. Itu bak. Baku. 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 Banyak jangan ditebal nih, jangan boku, tapi ba. Batu. Batu. Lagi. Batu. Pantulannya tebal. Batu. Batu. Bunyi pantulannya itu setengah harokat ya dari panjangnya. Setengah harokat dari panjang to. Baku. Taib. Atko. Ti. Aku. Taib. Nah gitu. Itu huruf apa? Huruf to. Artinya huruf to ini huruf yang paling kuat di antara huruf hijaiyah. Semua huruf hijaiyah paling kuat ya huruf to. Tadi tempat keluarnya mana? Ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Ingat, to itu dibaca to, tebal, jangan ta. Terutama ketika kasroh ya. Jangan kasroh, jangan ti, tapi ti. Nah, lihat. Kalau kita bacanya gini salah nggak nih? Ti. Nah, yang benar gimana tadi? Nah, gitu ya. Ti. To, ti, tu. Iya, kafin. Itu yang rawan salah ketika kasroh, rawan tertukar dengan huruf apa? Ya, sekarang huruf dal. Huruf dal sama ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas bagian pangkalnya. Ya, hanya saja ada perbedaan di sini. Perbedaannya terletak pada istifal. Kalau tadi to itu isti'la, kalau dal istifal. Udah, perbedaannya hanya di sini aja nih. Di sini sama ini itbaq. Ya. Kalau to itu itbaq, kalau dal itu infitah. Ya, dua sifat ini. Ya, dua sifat. Ini sama ini. Ini sama ini isti'la, kalau to itu isti'la itbaq. Kalau yang dal istifal infitah. Itu artinya dibaca tipis. Da. Coba. Dan pantulannya itu tipis ya. Ada.
Ada. Jadi Adu. jangan dibikin tebal. Gini. Adu. Adu. Ada. Salah. Tapi gimana? Ada. Ya, Ada. ada. Jadi pantulannya itu imalah, miring. Ada. 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 Ide. Ide. Ude. Udah. Dadi dubade. Jadi Bada. Ada. Ada. Idi. Idi. Udu. Udu. Ada. Ada. Yadkhulun. Yadkhulun. Ahad. Ada. Ingat, dal ini nggak ngalir nafas. Udaranya tertahan, berarti syiddah. Ya. Istifal. Berarti tipis, pangkal lidahnya nggak naik. Infitah. Berarti masih ada ruang yang terbuka antara lidah dan langit-langit. Ya. Qalqalah. Qalqalahnya tipis ya, huruf dal ya. Kalau to, qalqalahnya tebal. Kalau dal, iya. Sekarang tak. Saya ulangi. Kalau dal, qalqalahnya tebal apa tipis? Kalau to, qalqalahnya tebal apa tipis? Ya. Huruf ta. Lihat, huruf ta sama dengan to, sama dengan dal, sama ya, sama. Membedakan apa? Yang membedakan, lihat, tidak ada qalqalah. Ya, tidak ada apa? Qalqalah. Kalau to dan dal, qalqalah enggak to dan dal? Qalqalah. Nah, kalau ta enggak qalqalah, tapi dia hames. Hames pun ingat, hames jangan ada desis. Jangan ya. Tapi dia lebih ke adanya apa namanya? Angin yang keluar setelah sebelumnya tertahan. Ya, maka di sini sifatnya hames. Ya, mengalir udara yang mana sebelumnya tertahan. Syiddah tertahannya suara, nggak ngalir suaranya. Istifal, maka dia pangkal lidahnya tidak naik. Infitah, berarti terbuka ruangan ya antara lidah dan langit-langit sehingga suara itu keluar dari tengah-tengahnya. Ismat itu cenderung sulit. Susah. Ya, lihat cara ngucapin. Tatitubat. Bat. Nah, ingat jangan bat. Jangan ada itu ya. Tapi apa? Bat. At. It. Ut. Ta. Iti. Utu. At. Jadi kalau begini salah. Kalau at ada S-nya salah. Yatlun. Jangan jangan yatlun tapi yatlun. Ulangi. Yatlun. Masih ada yang S, Masih ada desisnya, susah bener. Caranya dengerin. Ujung lidahnya ini langsung dilepas dari pangkal seri atas ini. Itu langsung ditarik.
Jangan ditempelin terus. Kalau tempel terus ya akan keluar sin, itu akan keluar s. Tapi tapi ditarik, langsung dilepas. Nah, gitu. Lun. Yat. Lun. Yat. Lun. Yat. Yat. Lun. Yat. Lun. Yat. 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 Lun. Yat. Lun. Kayak huruf kaf aja, kayak huruf kaf. Kalau kaf kan langsung ditarik. Bak. Bik. Ak. Ik. Ya. Kuwirat. Wirat. Nah, jangan dipanjangin rohnya. Kuwirat. Kuwirat. Wirat. Dan jangan dibaca pantul ya, tak itu ya. Ya, jangan dibaca pantul, tak. Jangan at. Jangan yat, lun, yat, lun, yat, lun. Tapi yat, yat, lun, yat, lun. Kuwirat. Kuwirat. Dipantulkan salah. Dibaca seperti ada S-nya salah. Bagian yang ketiga. Torful lisan bagian 3. Paham Pak tadi yang to, ta, toda. Paham ya? Insyaallah. Ya Allah. Sekarang torful lisan atau torful lisan yang ketiga. Apa itu? Ada wasodun, 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 zayun, sinu, sofir, apa? Sod, zai, sin. Sod, sin, zai. Yaitu ujung lidah mengarah ke dinding seri bawah. Tidak sampai nempel sebenarnya. Tidak nempel. Oh, ya, jadi tidak nempel sebenarnya itu. Ujung lidah mengarah ke dinding. Bukan ujungnya sebenarnya, dinding. Sebenarnya gini. Kalau ini dinding, ini kan gigi seri kita yang 2 nih, yang tengah ya. Nah, maka kalau ujung maka di sini. Tapi ini ujung lidah ini bukan gini posisinya, tapi gini nih. Ya, di dinding seri bawah. Dindingnya. Ya. Mafhum? Insyaallah. Baik, yang pertama-tama kita pelajari huruf zai. Zai. Ya. Sifatnya jelas, makronya udah jelas. Sifatnya 1, jahar. Berarti keluar angin tidak? Tidak. Jahar tidak. Berarti zai tidak keluar angin. Rokhawah, mengalir nggak suaranya? Mengalir. Rokhawah berarti ngalir ya. Az, iz, uz, ngalir ya. Istifal berarti pangkal lidahnya naik tidak? Tidak. Infitah, ada ruangan terbuka nggak antara lidah dan langit-langit? Buka. Terbuka. Ismat, cenderung susah atau mudah? Susah. Susah. As-safir, suara menyerupai burung. Kalau zai, menyerupai Malam. Lebah. lebah. Ya, kita langsung praktek. Zazizubaz. Zazizubaz. Ya, baz.
Baz. Jangan ada angin ya. Baz. Azza, Azza. izzi, Izzi. uzzu, Uzzu. az, Az. yuzji, yuzji. Yuzji. Alirkan suaranya. Yuzji. Yuzji. Nah, gitu ya. Yuzji. Al-Aziz. 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 Ziz. Aziz. Kesalahan yang sering terjadi, Zai dibaca dengan hamas. Jangan dibaca dengan hamas. Jangan. Keluar angin tidak. Jangan dibaca keluar angin. 2 huruf Zai biasanya dibaca jim, j. Jangan jul. Ya. Jangan jiljalaha tapi zilzalaha. Zilzalaha. Jangan jiljalaha. Jilja, jangan jilja tapi zilza. Type huruf sod. Sod tadi Zai sudah, sekarang sod. Sama ujung lidah mengarah ke dinding seri bawah. Mengarah, sekali lagi tidak sampai nempel ya, ditulis mengarah. So. Baik, kemudian ya, bedanya dengan Zai tadi, kalau Zai tipis, kalau Sod tebal. Ya, Sod tebal. Sifat yang pertama hamas, berarti keluar nafas, mengalir nafas. Yang kedua rokhwa, berarti mengalirkan suara, suaranya ngalir. Ketiga isti'la, berarti pangkal lidahnya naik. Idbak, berarti yang naik enggak cuma pangkal lidah saja, tapi sebagian besar lidahnya naik, berarti idbak. Yang kelima ismat, berarti cenderung dan yang keenam as-safir, suara yang menyerupai burung angsa. So, si, su. Coba. So, si, su, bas. Jangan dimonyongkan ya. So, si, su, bas. Aso, usu, ashabul jannah. Jangan as tapi aus. Jangan as tapi aus. Ashabul jannah. Manas.
Ya, so dibaca tebal karena dia punya sifat isti'la dan itbaq. Kalau isti'la dan itbaq ketemu, wah udah itu huruf itu pasti ya pasti tebal. Baik, tebalnya lebih kuat daripada cuma isti'la saja. Kesalahan yang sering terjadi, so dimonyongin, jangan so, jangan so dimonyongin, jangan ya. Tapi so, kecuali kalau doma dimonyongin nggak apa-apa. Ketika berharokat kasroh ya, ketika berharokat kasroh lihat. Kalau shad kasroh, si. Kalau sin kasroh, si. Kalau shad kasroh, si. Paham bedanya? Kemudian huruf sin, mana sin? Sama kayak shad, sama kayak zai, ujung lidah mengarah ke dinding seri bawah. Nggak sampai ujung seri, tapi ke arah, mengarah ke dinding seri bawah yang itu mendekati ujung seri bawah sebenarnya. Ya, sifat yang dimiliki sin ada kesamaan dengan shad, ada juga perbedaannya. Bedanya kalau sin itu dibaca tipis, kalau so dibaca tebal. Ya. Tapi sama-sama hames. Maksudnya sama-sama hams, sama-sama rokhawah. Tapi yang sin istifal, yang so isti'la, yang sin infitah, yang so itbaq. Sama-sama shad maupun sin, sama-sama ismat, sama-sama sofir. Yang membedakan hanya dua sifat, istifal dan infitah. Ya, yang membedakan sin dan shad itu ada dua, istifal dan infitah. Ya, lihat. Sasi subas. Asa. Isi. Usu. Nasluku. Alirkan sin. Nasluku. Jannatul firdaus. Ya. Ketika berharokat doma waspada ya. Ketika harokatnya doma yaitu su, jangan dibaca tebal jadi su, tapi su. Awas, ini rawan. Kalau sin doma itu rawan dibaca tebal. Jadi shad nanti. Kalau shad kan su, kalau sin su. Ya, beda tipis banget. Su itu sin. Kalau shad su. So su. Kalau sin sa si su. Waspada ya, hati-hati ya. Kalau sin berharokat doma hati. Contohnya Yusuf, lihat Yusuf, jangan Yusuf, tapi Yusuf.
Yusuf. Kesalahan kedua, kalau lagi sukun itu jangan diputus karena sin punya sifat rokhawah. Suaranya jangan terputus ya. Jadi jangan nas luku jangan ya, tapi nas luku atau di bismillah. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Salah. Tapi sinnya dialirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba bismillah. Ya, seperti itu ya. Barakallahu fiik. Makhraj tarful lisan yang ketiga, yaitu khusus huruf yang tadzawo. Di sini sama-sama ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Saya ulangi, ujung lidah ketemu yang mana? Ujung ketemu ujung lidah ketemu ujung gigi seri A. Lihat, yang pertama wo. Lihat, wo satu sifatnya jahar, berarti ngalir nafasnya tidak. Ya, tidak. Yang kedua rokhawah, suaranya ngalir tidak. Ngalir. Isti'la, pangkal lidahnya naik tidak. Naik. Idbaq, sebagian besar lidahnya naik tidak ke langit-langit. Naik. Ismat, cenderung mudah apa susah? Ya, itulah sifat-sifat wo. Yang menjadikan wo itu tebal karena ada isti'la, ada idbaq. Saya ulangi, yang menjadikan wo itu dibaca tebal karena dia punya sifat isti'la dan sifat apa? Idbaq. Kalau dia punya sifat isti'la saja itu sudah cukup untuk dibaca tebal. Apalagi sampai dia sifatnya idbaq juga, maka jelas lebih tebal daripada yang hanya isti'la saja. Praktek. Jangan baz. Ya. Bau. Waman awlama. Humul zalimun. Zilalim minal ghamam. Zilalim minal ghamam.
Oke. Yanzurun. Gunanya tebal. Yanzurun. Tapi ianya jangan dibaca tebal, ianya tipis. Iya. Yanzurun. Iya. Kesalahan-kesalahan lihat satu huruf lo sering dibaca tipis terutama ketika kasroh. Zi salah. Ya. Maka jadi terdengar kayak zal, zi dan ini salah ya. Karena untuk lo itu dia punya sifat istilah dan itbaq. Kemudian yang kedua, huruf lo sering ketika sukun sering diputus. Jangan diputus ya. Jangan waman lamu tapi lamu waman lamu. Coba. Waman lamu. Kesalahan yang ketiga, wo dibaca hamas, nafasnya ngalir. Jangan, karena wo itu sifatnya jar. Jangan dialirkan nafasnya. Alirkan apa? Suara, monggo. Tapi kalau napas jangan. Zal sama kayak wo, bedanya zal ini sifatnya istifal dan infitah. Inilah dua sifat yang membedakan antara wo dengan za. Ya, sama-sama jahar, sama-sama rokhawah. Ya, bedanya kalau yang wo isti'la dan yang wo itbaq. Ya, ingat jahar ya, jahar jangan ada angin. Lazizubal. Allah Izi. Jangan terputus, jangan idzi tapi idzi. Ullu. Wa yadhhabu. Yauma'id. Alladzina. Kesalahan yang sering dilakukan, zal sering dibaca tebal ketika harokat doma. Jangan lu tapi zu, a'udzu. Jangan a'udzu billah tapi a'udzu billah. Ketika doma hati-hati ya. Yang kedua, ketika huruf zal itu sukun, sering terputus, salah. Jangan diputus, jangan apa ya? Jangan iyadhabu wa yadhabu, jangan, tapi alirkan zalnya. Wa yadhabu coba. Wa yadhhabu. Yadhhabu. Huruf ta sama makrotnya dengan Allah, sama makrotnya dengan zal. Bedanya kalau sa tipis, makanya nih istifal dan
Invita. Bedanya kalau sa itu ada hamas. Sama rokhawah bedanya hamas, istifal, invita. Sama-sama ismat, sama-sama rokhawah. Ya, ada angin keluar. Sati subas. Asa. Kalau di sini sukun ya. As, is, ut. Alirkan. As, is, ut. As, alirkan. As, is, ut. Jangan kesin ya, jangan lari kesin. Jangan lari kesin. Jangan lari kesin. Jadi kalau kesin kayak ya jadi kayak sin. Karena kalau sin itu beda dengan sa. Ya. As. Barakallahu fikum. Ya, itu yang dari ujung lidah sudah kelar. Bagian ujung sudah kelar. Makanya bagian lidah kelar ya. Sekarang bagian yang syafatan. Dua bibir. Bima wafi. Ba, mim, wafa. Bima wafi. Bibir juga merupakan satu anggota tubuh menjadi makhraj sebaliknya huruf hijaiyah. Bibir dalam masalah berarti asyafah. Seringkali disebut syafatan atau syafatain. Berapa banyak huruf yang keluar dari sini? Ada 4. Makhrajnya adalah bima wafi. Dari keempat huruf di atas, beberapa huruf memiliki makhraj yang sama dan huruf lainnya tidak sama. Yang sama itu apa? Mim dan ba sama. Wau dua bibir tapi dimonyongin. Fa satu bibir bagian bibir bawah nempel ke ujung gigi seri atas gitu. Ya. Ba dan mim sama-sama kedua bibir dirapatkan. Wau kedua bibir tapi dimonyongkan. Fa satu bibir bagian bibir yang bawah, bibir bawah bagian dalam tempelkan ke ujung seri atas. Fa ya. Nah ini tempatnya gini, ujung 2 gigi 1 bertemu dengan perut bawah, perut bibir bawah maksudnya. Yang fa ya kedua bibir dibulatkan atau dimonyongkan. Yang ba dan bima, ba dan mim kedua bibir dirapatkan. Taib. Fa sifatnya hamas berarti nafas ngalir. Rokhawah berarti suara ngalir. Istifal berarti lidah vokalnya tidak naik. Invita berarti terbuka ya. Invita terbuka, adanya ruang antara lidah dan langit-langit. Sehingga ada suara yang keluar dari situ. Idlak cenderung mudah atau susah? Mudah. Cenderung mudah. Udah. Fa fi fu baf. Afa ifi ufu af yaf'alun yaf'alun khawf jangan dibaca P ya huruf Fa. P. Jangan baca fil ardi tapi fil ardi. Ardi. Fa ketika sukun sering terputus, jangan yaf'alun tapi yaf'alun. Yang syafatan yang kedua adalah wawu. Dua bibir tapi dimonyongkan atau dibulatkan.
wa, wa, wi, wi, u, wu, bau. bau, Sifatnya jahar berarti nafasnya nggak keluar. Rokhawa berarti suaranya dialirkan. Istifal berarti pangkal lidahnya tidak naik. Invitah berarti terbuka ruang antara lidah dan langit-langit. Ismat berarti cenderung sulit. Kemudian lin. Lin. Hawa, awa, iwi, iwi, uwu, au, bau, yaumiddin, naumakum, naumakum, yuwaswisu, qalal hawariyun. Kesalahan yang sering terjadi, huruf wawu sering dibaca tebal dan ini salah karena wawu sifatnya istifal. Jangan tebal, jangan wo, tapi wa. Jangan wo. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallah salah, tapi wa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Kedua, ketika wawunya sukun sering dibaca terputus, salah. Karena wawu itu rokhawah. Yang keempat, yang ketiga huruf ba. Sama ya, dua bibir tapi dirapati. Merapatkan kedua bibir. Satu sifatnya jahar berarti tidak mengalir nafas. Syiddah berarti tidak mengalir suara. Istifal berarti lidah pangkal tidak naik. Infitah berarti terbuka ruang antara lidah dan langit-langit. Idlaq cenderung mudah. Ada lagi ba yang disifati oleh qalqalah. Oleh apa? Qalqalah. Ya tulis qalqalah. Oh, di sini nggak ada ya? Ya, tulis saja, Pak. Ditulis qalqalah. Sudah? Babi bubab. bab, Ab, ib, ub. ab, Abba, ibbi, ubbu, ab, qiblatahum, azab, azab, bukm, bukm, bikitabik, kesalahan yang sering terjadi, huruf ba dibaca seperti tebal. Salah ya. Karena ba isba, jangan bo. Bo, tapi ba, bi, bu. Ya, paham? Dua, ba ketika sukun dan berada di tengah. Kalau sugro sering dibaca terputus, salah karena kalau sugro tingkatannya pantulannya tidak terlalu kuat. Ya, karena pantulannya tidak terlalu kuat sehingga jangan terputus pantulannya. Jadi jangan ab sorihim, tapi ab sorihim.
Absarihim. 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 Jangan terputus ya. Absarihim. Absarihim. Qiblatah. Selanjutnya huruf apa? Mim. Mim. Mim, huruf mim. Huruf mim. Sama keluar dari kedua bibir, dirapatkan. Sifatnya satu jahar, afan. Ya, satu jahar. Dua, ini bukan ba ya, ini mim ya. Satu jahar, karena mim itu tidak keluar nafas. Dua tawasud, suaranya alirkan tapi sedikit. Istifal, pangkal lidahnya nggak naik. Infitah, terbuka ya ruang antara lidah dan langit. Idlak, idlak Mudah. cenderung mudah. Ada lagi nggak mim? Sifatnya guna ya, apa? Gunnah. Guna. Baik. Mami mubam. Mami mubam. Amma Amma. immi Immu. ummu Ummu. am Am. an'amta An'amta. ar-rahim Ar-Rahim. Kesalahan ketika baca mim. Satu, sering dibaca seperti tebal. Mo. Ketika bertemu dengan huruf yang tebal, biasanya itu tebal. Contohnya, maghdubi jadi ghairil mau. Tapi padahal ghairil maghdubi alaihim wala ya, mim jangan dibaca tebal. Dia nggak punya sifat istilah, nggak punya itbaq apalagi. Berarti tipis peluangnya. Ya. Ma kalau sukun dibaca terputus jangan. Harus dialirkan karena dia sifatnya tawasud atau bainiyah. An'amta. Jadi jangan an'amta tapi amta. An'amta. Ta. An'amta coba. An'amta. Lagi. An'amta. 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 Fin. Makhraj yang dari khaysum. Jadi yang dari bibir itu ada berapa hurufnya? Ada 4, bima, wafi, ba, mim, waw, dan fa. Ya, ba dan mim, bima, 2 bibir dirapatkan. Wa, 2 bibir dimonyokkan. Fa, wafi, fi, bibir bawah bagian dalam, tempelkan ke ujung gigi seri. Baik, sekarang makhraj masuk pada makhraj khaysum. Khaysum itu secara bahasa apa? Pangkal hidung. Secara istilah, pangkal hidung bagian dalam. Dari situ terdapatlah makhraj yaitu gunnah. Gunnah itu huruf apa? Mim dan nun. Mim dan nun. Ya, jadi makhraj mim khaysumiyah, syafataniyah. Nun khaysumiyah, lisaniyah. Ya.
Perhatikan gambar. Perhatikan gambarnya. Nun dan mim. Ya, itu yang membedakan nih. Yang ini nih, nunnya di sini, nempel ya, ke gusi lah ya, atau langit-langit yang dekat gusi. Ini kalau mim, enggak ya, itu bedanya. Kalau mim itu tadi 2BB. Baik. Tapi dua-duanya baik nun maupun mim ada sifat gunnah yang senantiasa ada, nggak bisa ditinggalkan. Ya, nggak bisa dipisah dari mim dan nun ini sifat gunnah. Karena ketika ngucapin an itu pasti ada yang keluar dari hidung suara. An'amta alaihim. Ya, ada suara yang keluar, sautnya yakhruju minal khaysh. Ya, barakallahu fikum. Selesai daftar isi. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran kamu tajid al-muyas. Ya. Evaluasinya, kalau evaluasi maunya gimana nih? Ujian maksudnya ujian akhir. Dan nanti ujian akhir saya bikin soal, dikerjakan ya. Kerjakan terus dikumpulkan, saya nilai. Bagi yang nggak hadir pada pertemuan ini ya silahkan ya kerjakan. Pokoknya selama masih peserta maka silahkan kerjakan dan nanti nilainya kita nilai, kita bagikan untuk nilai. Jadi nanti setelah itu kita tahapannya berikutnya ke fokus pada kitab baik itu Tuhfatul Atfal maupun Jazari. Barakallahu fikum. Ya, ada pertanyaan, Pak? Tadi urutan tadi yang itbak to pertama ya? Iya, pertama. Habis to tadi apa tadi? Habis to itu habis to itu dot. Dot dulu ya, baru so ya. Baru so. Zo. Baru zo. Zo itu yang paling lemah di antara huruf yang paling kuat. Ustaz. Baik, saya rasa cukup. Nanti ujiannya kisaran ini ya. Berarti kisaran makhraj dan sifat. Makhraj dan sifat. Jadi saya bagikan ya di grup untuk dikerjakan. Ya, barakallahu fikum. Afwan, Cukup. Ada yang nanya, Pak, siapa Eko? Iya Ustaz. Kenapa? Kalau kita bacanya tebal tapi tipis itu termasuk kesalahan jali apa bukan Ustaz? Kesalahan yang itu lahan khafi. Ya, lahan khafi sih. Mana Ustaz ya? Nggak berubah. Tapi ini aib bagi penuntut ilmu adalah aib. Dan Al-Quran diturunkan bukan seperti itu. Gitu. Al-Quran diturunkan sesuai dengan tajwid. Ya. Kami tanya Ustaz. Hah? Mau bertanya. Apa? Mau bertanya Ustaz yang kalau berharakat dhamma kayak usu itu sunya ditarik bibirnya sedikit. Iya. U-nya mau nyong, kalau shot yang pertama enggak. Lihat. Usu. Usu. Mau nyongin lagi ketika udah su. Kayak udu. 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 Ta. Utu. Dal. Udu. Ba. Umdu. Kalau misalnya
mim kan tetap ya Ustaz. Mim dengan Apa? nun. Ummu. Hah? Huruf mim, Kalau mim, ya, apa tetap? mim. Enggak tetap. Yang pertama, mim itu kan, kalau mim bertasdid kan harikatnya ada 2 huruf kan. Mim pertama sukun, yang kedua hidup. Ummu, ummu, nun. Unnu, unnu, mim. Ummu. Ya, cukup? Jelas? Cuman dua huruf itu yang tetap selain dari 2 huruf mim dengan nun itu ditarik ke belakang ya Ustaz. Ya, mim dan nun juga ditarik ke belakang. Nah, maksudnya selain dari huruf mim dengan nun Ustaz. Selain nun dan mim. Ya Ustaz. Kalau bertasdid. Iya Ustaz. Bertasdid dan sebelumnya domah. Iya. Tasdidnya domah juga. Iya Ustaz. Semuanya tarik, Pak. Oh. Tarik semuanya, lihat. Kalau tak. Kecuali huruf mim dengan nun Ustaz. Misalnya ummu. Enggak, nih lihat. Bibir saya lihat. Unnu. Tarik enggak? Tarik. Iya Ustaz. Tarik kan? Mim. Tarik. Iya. Mim. Ummu. Ketika nahan gunahnya, ketika nahan dengung, itu tidak monyong. Lihat. Jadi bukan unnu, tidak. Tapi lihat. Ummu, non, unnu. Jelas? Jelas Ustaz. Syukran Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Ya, saya rasa cukup. Ya. Insya Allah nanti untuk soal saya bagikan di grup ya. Ya Ustaz. Ya al-mafrud selama seminggu nanti antum kerjakan. Ya paling lama seminggu lah usahakan ya. Nanti setelah saya kirim antum buru-buru kerjakan. Nah setelah itu siap-siap untuk ke level berikutnya. Di level ini kalau sudah selesai ya nanti setelah ujian nanti dapat sertifikatnya ya. Sertifikat setelah itu level berikutnya. Ya kalau nggak jazari ya tuhfatul lah antarin. Kalau nggak jazari apa? Tuhfatul. Tuhfatul atfal. Baik, barakallahu fikum jami'an. Cukup Pak ya? Ya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah, kata yang tidak tertata atau rapi. Ya, saya mohon maaf. Alafu minkum. Bila ada kata-kata yang kasar kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan ajma'in.